kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita seterusnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, konsekuen di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita, pembahasan fikih muamalah dalam bahasan secara khusus, yaitu bentuk-bentuk jual beli yang terlarang, yang dilarang di dalam ajaran agama kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan satu bentuk jual beli yang ini menghimpun berbagai jual beli di masa jahiliyah dahulu yang dilarang, yaitu jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli karena adanya ketidakjelasan, adanya spekulasi dan adanya perjudian, demikian. Dan beberapa cakupan dari jual beli gharar ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, berikutnya kita akan menyebutkan bentuk-bentuk jual beli berikutnya, yaitu bai'un najasi, yaitu bai'un najas, jual beli najas. Dan ini termasuk jual beli yang dilarang karena mengandung tipuan, yaitu doror, kezaliman kepada saudara, kepada sesama. Yang kita tahu bahwasanya kezaliman adalah dilarang di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah jadikan kezaliman itu haram bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman
melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, dan kezaliman ini merupakan bentuk kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa itu bai'un najas? Jual beli an-najas. Jual beli najas adalah seorang pembeli yang menawar harga satu barang itu dengan harga tinggi tanpa dia bermaksud untuk membeli. Ini bai'un najas. Bai'un najas, kita ulangi, adalah dinaikkan sebuah harga dari sebuah barang tanpa bermaksud membeli, dan ini dilakukan oleh orang yang membeli, orang yang membeli, demikian. Nah, tentunya ini di hadapan para pembeli yang lainnya. Seperti seseorang pembeli, dia baik itu jujur ataupun dia dusta dengan ungkapannya, dia menaikkan barang tersebut, menawar dengan harga tinggi, menawar dengan harga tinggi kepada seorang penjual barang tanpa bermaksud dia untuk membeli, dan itu dilakukan di hadapan para pembeli yang lainnya, agar berikutnya para pembeli tersebut tidak menurunkan harga dari harga yang ditawarkan, seperti itu. Baik, nah ini adalah bentuk jual beli yang diharamkan, karena di sini ada bentuk tipuan, melakukan tipuan terhadap para pembeli yang lainnya, tipu daya yang seperti ini, dan ini bentuk kezaliman seperti itu. Hanya saja apabila jual beli seperti ini terjadi, maka jual beli sah. Hanya saja para pelaku yang menaikkan harga tersebut ini bisa berdosa, ini mendapatkan dosa. Seperti itu. Para pembeli mereka punya hak khiyar, dalam hal ini disebut dengan khiyar ghaban, yaitu khiyar, hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena adanya tipuan, tindakan tipuan, yaitu tertipu atas barang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya kalau mereka menggugat ingin membatalkan akad jual beli seperti itu. Sesungguhnya pelaku dalam hal ini, pembeli yang menaikkan harga tanpa bermaksud dia membeli, dia hanya ingin menaikkan harga. Ini bisa jadi atas dasar inisiatif dirinya sendiri tanpa ada persetujuan dari sang penjual, atau ada persetujuan, bahkan barangkali sengaja dia dibayar, atau mereka bersekongkol, untuk menaikkan barang dengan cara tersebut, dengan cara menawar terlalu tinggi, demikian, sehingga nantinya para pembeli yang lain tidak akan menjatuhkan barang tersebut, seperti itu. Bila jual beli seperti ini diiringi dengan kedustaan, maka ada dosa yang lain, yaitu dosa kedustaan. Seperti contohnya barang tersebut disebutkan bahwasanya dia punya kelebihan ini dan itu, begitu juga barang tersebut berasal dari negeri ini dan itu, padahal tidak demikian, maka ini menggabungkan beberapa dosa pada jual beli seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini jual beli yang dilarang. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, beliau bersabda SAW, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru, ila akhiri al hadis. Kata Nabi SAW, janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling melakukan tindakan
jual beli najas. Jangan kalian saling membenci dan jangan kalian saling membelakangi. Seterusnya sampai akhir hadis. Demikian. Nah, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini wala tanajashu. Janganlah kalian melakukan najas, yaitu jual beli najas. Yaitu menaikkan harga barang, menawar harga barang atau menaikkan harga barang melebihi harga pasar, agar ini tidak turun dari harga yang diinginkan oleh sang pembeli, demikian. Atau dengan maksud agar barang tersebut memiliki harga yang tinggi, padahal orang yang menawar tersebut tidak bermaksud ingin membeli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anin najas, melarang dari jual beli najas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi yang seperti ini itu terjadi di pasar-pasar, di pasar-pasar baik itu tradisional maupun pasar-pasar yang tinggi, pasar-pasar yang maksudnya yang modern seperti itu. Dan bisa juga ini terjadi contohnya di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat wisata yang barang-barang ini dinaikkan, sengaja dinaikkan, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini disebut dengan jual beli najas. Berikutnya adalah jual beli bai'ul hadir lil badi, yaitu jual beli seorang salah satu dari penduduk kota untuk orang yang berasal dari desa. Yaitu orang tersebut, penduduk kota tersebut, dia sebagai agen atau perantara untuk menjualkan barang orang yang menjadi penduduk salah satu penduduk desa ini yang memiliki barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar ketika itu. Demikian. Dan tentunya yang seperti ini ini memudaratkan orang-orang ketika itu. Yang memudaratkan orang-orang, begitu juga ini bisa memudaratkan sang pemilik barang. Demikian, sang pemilik barang. Bisa jadi dikarenakan dia tidak mengetahui harga pasar, penduduk kampung ini atau penduduk desa ini dia tidak mengetahui harga pasar, lantas barang dia ditawar dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sangat memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan keuntungan lebih yang selayaknya. Namun karena dia didatangi oleh orang-orang yang berasal dari kota yang membutuhkan barang tersebut agar dijual di kota, nah ternyata sang pemilik barang tersebut, yaitu orang-orang yang dari desa ini, tidak mengetahui harga pasar. Nah seperti ini, para tengkulak-tengkulak yang datang ke desa-desa, yang mereka terkadang menekan harga barang-barang yang berasal dari desa tersebut, bahkan begitu nanti dijual dengan harga yang tinggi, Nah tentunya ini akan memudaratkan dari dua pihak, atau salah satu dari dua pihak. Bisa jadi adalah kemudaratan itu terjadi pada sang pemilik barang, itu orang desa, di mana dia tidak mengetahui harga pasar yang semestinya dia bisa mendapatkan keuntungan yang selayaknya, karena dia tidak mengetahui harga pasar. Seperti itu, Padahal harga pasar barangkali bisa jadi 10 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh pembeli, para tengkulak yang datang ke kampung-kampung dan ke desa-desa. Demikian, Nah, bila seandainya pun dibutuhkan mungkin jasa pengiriman atau contohnya transportasi untuk menuju kota, paling tidak dia bisa mendapatkan, bisa dipangkas, dikatakan dia mendapatkan setengah dari harga atau 3 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh para tengkulak tersebut. Nah, dari sini dia merasa tertipu tentunya. Ini bentuk memudaratkan orang desa atau orang kampung tersebut, karena dia tidak mengetahui harga pasar. Baik, bisa juga
ya, ini memudaratkan bagi orang-orang yang ada di kota, ya, di mana ternyata ya barang tersebut sesungguhnya kalau memanglah ya para orang kampung tersebut memang pasaran dari harga barang yang diproduksi di tempat mereka atau didapatkan di tempat mereka itu di kampung tersebut atau di desa tersebut, itu memang harga pasarnya demikian dan ini memang berasal dari mereka, kan begitu ya, ya, barang tersebut ya lalu dijual di kota, sementara mungkin di kota tersebut ya sang tengkulak yang menjualkan barang itu ya ini harga tersebut adalah ya harga sampai mungkin 10 lipatnya, sehingga nah ini memudaratkan ya, merugikan para pembeli yang ada di kota. Padahal barangkali andaikan mereka mengetahui harga ya di mana didapatkan barang tersebut ya, maka tentunya mereka barangkali tak akan mau membeli barang tersebut dari para tengkulak. Mengapa? Karena barang-barang tersebut ternyata lebih mahal. Seperti itu ya. Nah, ini disebut dengan bai'ul hadir lil badi, yaitu ya, penjualan atas penjualan seseorang ya atas barang milik orang kampung, demikian. Berbeda halnya ya bila orang kampung ini yang dia datang kepada orang kota, yang dia menawarkan barangnya ya untuk dijualkan atau untuk dibelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang kampung tersebut ya, yang tentunya ini biasanya diketahui harga pasar ya, harga pasar tersebut ya, maksudnya orang kampung tersebut telah mengetahui harga pasar. Nah, ini tentunya tidak mengapa dan ini dibolehkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya tentang larangan jual beli ya seperti ini, itu jual beli ya bai'ul hadir lil badi yaitu jual beli orang kampung, orang kota ya atas barang ya orang-orang kampung. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi hadir libad ya, tidak boleh ya orang kota itu menjualkan ya barang untuk orang kampung, demikian ya. Dalam hadis yang lain ya disebutkan bahwa Nabi annahu naha an yabi'a hadirun libadin ya, bahwasanya Nabi SAW melarang menjualkan penjualan seorang yang berasal dari kota untuk orang kampung. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Para muslim rahimani rahimakumullah. Berikutnya, jual beli yang terlarang adalah ya, menjual barang sebelum diserah terimakan. Ya. Kalau sebelumnya ini jual beli disebabkan dikarenakan adanya kemudaratan, berikutnya di sini adalah ya jual beli yang dilarang disebabkan dikarenakan kepemilikan yang tidak sempurna, yang hal ini akan menghantarkan ya kepada permusuhan, kepada persengketaan ya dan pertengkaran, dan ini tentunya dilarang ya, dilarang seperti itu. Nah, ini jual beli barang yang tidak sempurna kepemilikannya. Di antara syarat ya, jual beli ya bahwasanya barang tersebut itu dimiliki oleh sang penjual atau dia menjadi wakil bagi sang pemilik barang, demikian ya. Atau kita katakan di sini adalah sempurna kepemilikan barang tersebut, demikian, atau dia menjadi wakil bagi orang yang telah sempurna kepemilikan barang tersebut, demikian.
Nah, bila tidak sempurna kepemilikan barang seperti ini, yaitu menjual barang sebelum diserah terimakan, walaupun barang tersebut telah dibelinya, maka ini dilarang seperti itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mani beta'a ta'aman, fala yabi'hu hatta yakbidahu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dalam riwayat Muslim ada tambahan ungkapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, wa ahsabu kulla syai'in bimanzilati ta'ami. Kita akan terjemahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mani beta'a ta'aman, siapa saja yang membeli makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjualnya kembali, hatta yakbidahu, sampai dia mendapatkannya, sampai dia menerimanya." Ya. Larangan menjual kembali barang yang telah dibeli itu bila tidak diserah terimakan, belum diserah terimakan. Namun apabila telah diserah terimakan, maka ini dibolehkan, demikian, ya. Seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menambahkan, ya, karena beliau meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, beliau mengatakan, ya, aku meyakini segala sesuatu itu seperti makanan, ya, aku meyakini bahwasanya segala sesuatu itu seperti makanan. Artinya bahwasanya bukan hanya makanan, bahkan semua barang yang boleh untuk dijual belikan, apabila ingin dijual setelah dibeli, maka dipersyaratkan dia harus diserah terimakan terlebih dahulu, ya. Demikian. Tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang telah dibelinya, ya, kecuali dia harus mendapatkan barang tersebut, ya. Mendapatkan barang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena hal ini, ya, karena hal seperti ini, ya. Mengapa hal ini dilarang? Karena hal seperti ini kita katakan tadi disebabkan karena kepemilikan tidak sempurna. Nah, ketika kepemilikan tidak sempurna, maka tentunya ini akan menghantarkan kepada persengketaan, perselisihan, permusuhan. Apabila seseorang, kita katakan seseorang yang dia telah membeli barang, ya, secara online, lalu dia mengirim contohnya uangnya via ATM. Tentunya sudah terjadi jual beli karena uang telah diterima oleh sang penjual, namun barang dalam kondisi dalam perjalanan, ya. Lalu dia menjual barang tersebut. Itu orang yang membeli tadi, dia menjual, padahal barang tersebut belum sampai kepada dirinya, ya. Barang tersebut belum sampai kepada dirinya. Lalu dia jual dengan harga sekian dan sekian. Sesungguhnya dia sudah membelinya, hanya saja, ya, kepemilikan belum sempurna, ya, belum dia dapatkan. Coba bayangkan andaikan, ya, orang ini telah menjual barang tersebut dengan harga sekian dan sekian dan akan diserahkan, ya, sekitar sekian dan sekian hari, begitu, ya, sekian hari dan sekian hari perkiraan. Ternyata terjadi masalah dalam perjalanan, seperti tertunda, ya, begitu juga, atau bahkan mungkin barang tersebut rusak, mengalami kerusakan, seperti itu, ya. Nah, kemudian siapa yang akan menanggung? Ya, siapa yang akan menanggung? Siapa yang menanggung kerusakan barang ini? Nah, di sini juga terjadi persengketaan, ya. Barangkali sang penjual tadi, penjual awal, dia menolak untuk menanggung. Mengapa? Karena dia sudah menjual. Orang yang membeli ini telah menjualnya dan dia mengetahui, maka itu tanggung jawabnya. Seperti itu, ya. Jadi dia penjual awal ini menolak untuk menanggung kerusakan tersebut. Demikian pula sang, ya, pembeli yang menjual kembali ini juga menolak. Mengapa? Karena dia belum menerima barang tersebut.
Ya. Pada prinsipnya adalah ya barang tersebut ditanggung oleh sang penjual karena belum didapatkan, ya belum diserah terimakan kepada sang pembeli, seperti itu. Ya. Nah, oleh karenanya sang pembeli ini tidak boleh menjual kembali sampai dia terima, ya. Karena ada kepastian barang tersebut di tangannya sehingga dia bisa menjualnya dan bisa menyerahkan berikutnya kepada pembeli berikutnya. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia sudah jual sementara barang belum sampai juga kepada dirinya, ya. Katakanlah memang sang penjual awal dia bertanggung jawab. Namun dia harus ya menghadirkan barang tersebut dalam jangka waktu yang mungkin lebih panjang karena butuh diproduksi, ya. Sementara ya para pembeli ya dari orang yang ya membeli dan menjual kembali barang tersebut akhirnya menuntut, ya, karena waktu telah lewat dari yang telah ditetapkan untuk diserahkan barang tersebut. Nah, perhatikan. Nah, ini tentunya akan memunculkan perseteruan, ya, kemudian persengketaan, ya, perselisihan, bahkan permusuhan. Ya. Ini kita katakan ini bisa memudaratkan. Ya, padahal kita tahu ya permusuhan itu dilarang dalam agama kita. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ya kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan, ya. Surah Al-Maidah ayat 2. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia. Ya, jadi ini dilarang para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan ya jual beli terlarang berikutnya adalah bai'ul inah. Ini sudah beberapa kali kita singgung masalah inah ini, jual beli inah, ya. Nah, jual beli inah ini para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah salah satu jual beli yang menjadi sarana untuk menuju riba al-qard, yaitu riba hutang piutang. Demikian, ya. Oleh karenanya ini dilarang. Bahkan ada nas secara khusus dari Nabi SAW tentang jual beli inah ini. Ya. Kata Nabi SAW, ya, "Idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu 'alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apabila kalian berjual beli dengan model inah. Apa itu inah? Inah adalah ya seseorang yang menjual atau membeli ya barang dengan cara tidak kontan, ya, sampai batas waktu tertentu dengan satu harga, dengan harga tertentu, kemudian dia menjual kembali kepada orang tersebut atau membeli kembali dari orang tersebut, ya, dengan harga kontan namun di bawah, ya, harganya lebih rendah dari harga yang disebutkan. Demikian. Jual beli inah seperti ini, ya. Jadi dua orang ini mereka bertransaksi jual beli, ya, ada dua orang bertransaksi jual beli, ya. Baik itu yang satu meminta untuk menjual atau yang satu meminta untuk membeli. Yang jelas dua orang bertransaksi jual beli. Barang tersebut ya terjadi penjualan atau telah terjadi akad jual beli, namun terhutang barang tersebut. Terhutang barang tersebut untuk maksudnya adalah terhutang uang untuk pembayaran barang tersebut. Berpindah kepemilikan ya kepada sang penjual barang tersebut. Ya, namun sang pembeli memiliki hutang ya kepada sang penjual. Lalu ya terjadi jual beli berikutnya pada barang yang sama, ya. Maka barang tersebut dijual dengan harga lebih murah tapi kontan dari harga jual pertama, demikian. Maka dikembalikan kepada orang yang menjual pertama sekali, lantas sang orang yang tadinya penjual namun kali ini membeli, dia memberikan harga kontan namun di bawah harga yang pertama, demikian.
Seperti itu. Nah, ini jual beli inah. Nah, ini kita katakan tadi sebagai sarana untuk menuju ya riba hutang piutang, riba qard disebut begitu ya. Demikian. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan ya. Seperti itu. Hakikatnya adalah ini seperti orang, mereka berdua ini adalah saling berhutang, namun dengan pembayaran berlebih. Kita katakan tadi, kita contohkan ya, supaya tampak jelas nyata bahwa jual beli inah ini adalah sarana menuju riba al-qard, riba hutang piutang ya. Kita katakan contohnya, kita misalkan ya, saya menjual HP ini kepada seseorang ya dengan harga 1 juta. HP ini saya jual kepada seseorang dengan harga 1 juta. Dan boleh dibayar, dan ini dibayar, disepakati dibayar 1 bulan berikutnya. 1 bulan berikutnya. Maka berpindahlah HP ini kepada orang tersebut. Orang tersebut berhutang kepada saya 1 juta rupiah. 1 bulan baru dibayar. Ya. Kemudian sebelum jatuh tempo berakhir, ya, orang yang membeli HP tersebut kepada saya, ya, kembali menjual kepada saya HP, ya, tersebut dengan harga lebih murah dan kontan. Contohnya dia jual dengan harga 750.000 tapi harus kontan, demikian. Baik, maka saya terima HP, lalu saya berikan 750.000. Dari sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tersebut mendapatkan 750.000, namun dia berhutang kepada saya 1 juta. Dan barang ini hanya sebagai sarana saja. Perhatikan, para muslim rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa sekalian dan para pendengar ya sekalian, perhatikan, ini sesungguhnya hakikatnya adalah saya memberikan 750.000 kepada orang tersebut dan nanti dia membayar 1 juta dalam jangka waktu 1 bulan. Seperti itu. Barang HP ini hanyalah sebagai sarana saja. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana bila sesungguhnya hal ini tidak disengaja? Hal ini tidak disengaja. Hal ini bukan diinginkan, ya, bukan diinginkan sesungguhnya, ya, berhutang 750.000 lalu bayar 1 juta. Tapi kebetulan karena melihat bahwasanya yang mampu untuk beli kembali dengan menghadirkan uang, ya, lebih cepat adalah sang penjual pertama, mungkin begitu. Maka kita katakan, ya, sengaja atau tidak sengaja, ya, diniatkan ataupun tanpa diniatkan hal seperti ini, maka gambaran ini adalah gambaran terlarang. Skema bentuk, ya, jual beli seperti ini adalah terlarang. Demikian, karena dia melanggar. Maka di sini tidak melihat kepada larangan ini tidak melihat kepada niat, ya. Hanya saja caranya yang keliru, ya. Oleh karenanya, ya, hari ini harus dibatalkan, tidak dibolehkan seperti ini, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka, ya, apabila seseorang, ya, ingin barangkali dia mendapatkan, ya, uang setelah dia membeli secara tertunda tadi, ya, maka silahkan dia menjual kepada pihak lain, ya. Apabila dijual dengan lebih tinggi, maka sepakat para ulama ini dibolehkan kepada orang lain, ya. Apabila dijual dengan harga lebih rendah tapi kontan, ya, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ini sudah pernah kita sebutkan, ini disebut dengan, ya, jual beli at-tawarruq, ya. Dan ini perbedaan pendapat terjadi di kalangan para ulama, ya, dan saya condong kepada bolehnya hal ini karena ini bukan bentuk jual beli inah, ya. Ini berbeda seperti itu, ya. Karena orang lain yang membeli, ya, walaupun dengan harga kontan,
dan lebih rendah harganya dari harga pembelian pertama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi menurut pendapat yang tepat adalah ini dibolehkan. Itu jual beli tawarruk tadi, karena dijual kepada orang lain. Nah, kalau dijual dengan lebih tinggi, maka seperti ini lebih maka ini tidak terjadi perbedaan pendapat dengan para ulama tentang kebolehannya. Artinya ini boleh, sepakat para ulama boleh demikian. Baik itu kontan maupun secara terhutang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan yaitu jual beli ya di atas jual beli saudaranya. Ya. Yaitu penjualan di atas penjualan saudaranya. Maksudnya adalah seseorang yang sedang terjadi jual beli, baik itu sudah selesai akad itu atau sedang proses jual beli seperti tawar menawar ya, atau contohnya sudah sepakat harga ya. Sebelum selesai ya berpindah kepemilikan ya, maka datang orang lain sembari dia membeli barang tersebut, memindahkan barang tersebut ya dengan harga lebih tinggi seperti itu ya. Maka ini bisa terjadi dengan dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah contohnya ya, seorang penjual dia menawarkan barangnya kepada seorang pembeli. Ya, seorang penjual dia menawarkan barangnya kepada seorang pembeli dengan harga ya, kita katakan harganya adalah 100.000 demikian. Ya, 100.000. Lalu disepakati harga bahwasanya 100.000 barang tersebut. Ya, barang yang dijual tersebut ya oleh sang pembeli ya sepakat. Demikian. Lalu datang pembeli lain ya, memotong ya jual beli tersebut dengan mengatakan jual kepada saya ya dengan harga 150.000 kontan diberikan demikian. Padahal ya jual beli sebelumnya ini belum ada putus, maksudnya belum selesai, sedang berlangsung. Demikian. Seperti itu. Maka yang seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah ini terlarang. Bentuk yang pertama yang terlarang. Atau bentuk kedua adalah seperti terjadi jual beli antara seorang penjual dengan pembeli. Ya. Seorang penjual menjual barangnya seharga 100.000 rupiah ya kepada seorang pembeli. Nah, terjadi kesepakatan harga dan akan berakhir jual beli tersebut ya dengan dengan berpisahnya mereka. Lalu datang penjual yang lain mengatakan ya kepada ya sang pembeli ya, beli dari saya barang seperti ini ya dengan harga lebih murah. Seperti contohnya dia beri harga 80.000 atau 85.000, yang jelas lebih murah. Yang ini membatalkan akad jual beli yang sebelumnya. Demikian. Nah, tentunya ini akan memunculkan persengketaan, permusuhan. Demikian, ya. Memudaratkan baik sang penjual ataupun sang pembeli. Nah, ini bentuknya. Ini contoh untuk jual beli yang dia sedang berlangsung dan itu sudah terjadi kesepakatan harga. Ya. Bisa juga wallahu ta'ala alam saya condong termasuk kepada hal seperti ini adalah ya jual beli yang seperti ini, yaitu jual beli ya di atas penjualan saudaranya. Ini juga termasuk bentuk larangan seperti ini adalah bila terjadi jual beli dalam kondisi khiyar, yaitu contohnya adalah seorang penjual atau pembeli ya, dia membeli barang dari orang lain ya, lantas
dia mempersyaratkan waktu. Ya, ini disebut dengan khiyar syarat. Ya, dia mempersyaratkan waktu, yaitu waktu katakanlah 3 hari. Ya, harga dengan contoh ya barang tersebut 150.000. Ya, 3 hari katanya kalau saya tidak kembali ya untuk menukar barang tersebut atau membatalkan, maka berarti jadi jual beli, demikian. Atau sang penjual mengatakan kepada pembeli, silakan bawa barang ini ya, tapi harga barang 150.000, demikian. 3 hari ya silakan, nanti kalau tidak cocok kembali ya, nanti akan dikembalikan barang uang dan kembalikan barangnya, demikian, seperti itu. Nah, ini disebut dengan ya khiyar syarat. Nah, dalam kondisi khiyar syarat tersebut ya, lantas datang seseorang, baik itu kepada, ada 2 bentuk, kepada sang penjual kita katakan, dia katakan ya, atau kepada sang pembeli kita katakan, ya, datang kepada sang penjual atau pembeli, ini 2 bentuk ya. Kepada sang penjual contohnya dia katakan ya, barang yang kemarin ini ya mana? Oh, sudah saya jual dengan harga 150. Nah, demikian. 150. Sudah, katakan bahwasanya apa? Saya akan beli dari Anda 200.000 barang tersebut. Nah, tolong dibatalkan. Nah, seperti itu. Lalu sang penjual pun menghubungi sang pembeli untuk membatalkan. Ya, membatalkan. Maka dibatalkan akad tersebut karena datangnya ya pihak ketiga yang membatalkannya. Nah, ini termasuk ya bentuk apa? Jual beli di atas jual beli saudaranya. Ini terlarang, demikian. Atau bentuk yang kedua ya, dalam kondisi yang sama tadi dalam hak khiyar, yaitu hak melanjutkan atau membatalkan jual beli, datang orang yang ketiga ini ya kepada pembeli ya, lalu mengatakan kepadanya, berapa Anda beli barang ini dari pemiliknya? Dia katakan 150.000. Baik, beli dari saya 100.000 saja, demikian. Barang yang sama seperti ini, batalkan. Maka akhirnya sang penjual tersebut, karena ini masih dalam ya tenggang waktu yang dibolehkan untuk membatalkan, maka dia kembalikan barang tersebut lalu mengambil uangnya, seperti itu. Akhirnya dia ya bisa membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah, yaitu 100.000, demikian. Nah, seperti ini bentuk menjual atau membeli, jual beli di atas jual beli saudaranya. Ini terlarang ya, terlarang para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang kata Nabi SAW ya, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling melakukan tindakan najas, jual beli najas yang sudah kita jelaskan tadi. Jangan kalian saling membenci, ya, jangan kalian saling membelakangi, dan janganlah salah seorang di antara kalian, sebagian kalian ya menjual atau jual beli di atas jual beli saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hal ini bisa merusak persaudaraan ya. Ini bisa membuat ya memunculkan, memicu ya perseteruan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini dilarang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah jual beli ya, itu setelah kumandang azan ya salat Jumat. Setelah kumandang azan salat Jumat. Ini termasuk jual beli yang terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala ya berfirman yang memerintahkan orang-orang beriman untuk mereka meninggalkan jual beli ketika
di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, wahai orang-orang beriman, ya. Wahai orang-orang beriman, apabila apabila diseru untuk sholat di hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama ahli tafsir menafsirkan maksudnya adalah bersegera mendengarkan khutbah, demikian. Kemudian wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Demikian, ya. Allah perintahkan untuk meninggalkan jual beli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahui. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan jual beli, ya, ketika nudiya lis-shalah, ya, diserukan, ya, atau diadzankan untuk salat Jumat, demikian. Hanya saja para muslim rahimani wa rahimakumullah, sedikit, ya, ini berbeda dikarenakan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, yaitu adzan, terkait dengan adzan. Bagi yang berpendapat bahwasanya, ya, adzan itu dibolehkan 2 kali atau diberlakukan adzan 2 kali pada satu tempat, maka tentunya adzan yang kedua ini yang tidak dibenarkan, ya, untuk berjual beli, adzan kedua. Kenapa? Mengapa demikian? Dikarenakan adzan kedua inilah yang kemudian, ya, setelahnya akan diberlakukan khutbah, ya. Karena perintah Allah tadi adalah fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk, ya, mengingat Allah, yaitu untuk mendengarkan khutbah, seperti itu. Tinggalkan jual beli, seperti itu. Adapun bagi orang yang berpendapat atau di satu tempat di masjid tersebut hanya ada satu adzan, maka, ya, setelah adzan kedua ini, setelah adzan pertama ini, karena tidak ada adzan yang kedua, maka disitulah, ya, dilarang terjadinya jual beli. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya hal ini, ya, jual beli seperti ini, jual beli yang terlarang terkait dengan waktu, ya, terkait dengan waktu, ya. Dan perlu kita ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, larangan jual beli, ya, di waktu setelah azan Jumat, baik itu azan yang pertama bagi yang berpendapat tidak ada azan kedua, atau di azan kedua, ya, bagi orang yang berpendapat ada 2 azan, ya. Ini tentunya larangan jual beli tersebut itu berlaku bagi orang-orang yang wajib Jumat. Orang yang wajib Jumat. Demikian, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman yang mereka ini, ya, punya kewajiban untuk sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru. Maksudnya siapa? Kalian diseru, ya, untuk sholat, lis-shalah, untuk sholat. Min yaumil jumu'ah, dari hari Jumat itu. Fas'au, maka bersegeralah kalian. Orang-orang beriman tadi yang disuruh bersegera untuk mendengarkan khutbah, fas'au ila dzikrillah, bersegera menuju mengingat Allah, mendengarkan khutbah. Tentunya mereka yang wajib sholat Jumat. Wadarul bai', kemudian mereka pula lah yang diperintahkan untuk meninggalkan jual beli, alias dilarang untuk melakukan jual beli tersebut. Demikian, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi larangan ini bagi orang yang wajib Jumat. Adapun bagi mereka-mereka yang tidak wajib Jumat, siapa saja mereka yang tidak wajib Jumat adalah orang sakit,
orang yang safar, ya, wanita, anak-anak dan budak hamba sahaya. 5 orang ini adalah ya yang mereka ini tidak wajib sholat Jumat, maka boleh bagi mereka untuk melakukan ya jual beli. Dalil bahwasanya kelima kelompok orang ini, golongan orang ini yang mereka ini tidak wajib Jumat berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan dihasankan dengan derajat yang hasan, ya. Nabi SAW bersabda, ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa'alaihi al-jum'atu yawmal jum'ati illa maridun aw musafirun aw imra'atun aw sabiyyun aw mamlukun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya salat Jumat di hari Jumat, kecuali orang yang sakit, orang yang safar, wanita, anak-anak yang belum balik, laki-laki yang belum balik, demikian pula dia budak hamba sahaya. Nah, mereka lah yang boleh melakukan ya jual beli walaupun ya sedang khutbah. Demikian. Walaupun maksudnya sedang terjadi khutbah. Seperti itu. Seorang laki-laki yang dalam kondisi dia mukim, yang dia sehat, ya, di hari Jumat ketika selesai azan kedua, maka haram baginya untuk melakukan jual beli. Namun ketika dia bersafar, ya bersafar contohnya ya keluar kotanya, ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan salat Jumat, maka boleh baginya untuk berjual beli. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, ya, seperti itu. Sebagian ulama mereka berbeda pendapat, apakah sah jual belinya ataukah tidak? Ya. Menurut ulama-ulama Hambali, ya, ini tidak sah. Jual beli seperti ini tidak sah. Arti tidak sah maksudnya adalah tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Sang penjual tidak berhak terhadap uang. Begitu juga sang pembeli tidak berhak terhadap barang. Ya, bila terjadi jual beli bagi seseorang yang wajib Jumat di hari Jumat setelah adzan kedua dari salat Jumat, ya terjadi jual beli, maka tidak sah jual belinya menurut ya pendapat ulama-ulama Hambali, dan ini pendapat yang mu'tamad tentunya, ya, menjadi pegangan seperti itu, ya. Tidak sah jual beli tersebut, artinya tidak terjadi perpindahan kepemilikan seperti itu, ya, harus dibatalkan. Adapun menurut pendapat yang lain, ya, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya sah jual beli tapi disertai dengan adanya dosa, para pelaku melakukan dosa, demikian. Yang wajib Jumat ketika itu melakukan dosa, seperti itu, sah jual belinya, seperti itu. Mengapa para ulama-ulama Hambali yang menyatakan bahwasanya itu tidak sah, ya, apa alasan mereka? Alasan mereka dikarenakan larangan itu mengharuskan adanya ya kerusakan pada akad itu, ya, karena dilarang untuk berjual beli lalu diberlakukan, maka ya larangan ini ya mengharuskan adanya kerusakan pada akadnya. Dalam kaidah yang masyhur di kalangan mereka bahwasanya an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu mengharuskan adanya kerusakan, ya kerusakan pada akadnya sehingga akadnya tidak sah, demikian, ya. Adapun ulama yang lain ya mengatakan ini terlarang, ya. Terlarang dan tentunya berdosa, namun tidak mengharuskan, ya, tidak berpengaruh pada keabsahan jual belinya. Wallahu taala a'lam, ya. Baik, para muslim rahimani warahmatullah, ini materi yang bisa kita sampaikan. Kita beralih, ya, kita beralih kepada sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan ini, ya, terkait dengan zakat fitri, ya, zakat fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, Anda ingin bertanya, apakah ada larangan
jika kita memberikan zakat fitrah kepada muslim yang tidak mengerjakan salat? Jazakallahu khairan. Wa yak jazallah. Baik, nah ini termasuk yang dibahas oleh para ulama. Bolehkah kita memberikan ya zakat ya kepada orang yang dia tidak soleh atau tidak, yang dia pelaku maksiat, pelaku dosa besar? Tentunya orang yang tidak melakukan sholat, tidak mengerjakan sholat, ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan kafir. Ya. Orang yang tidak melakukan sholat fardu, ya maka ini kafir menurut sebagian pendapat. Ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ini tidak kafir, tapi dosa, termasuk dosa besar, ya bahkan lebih besar dosanya ketimbang minum-minuman keras, ya berzina dan seterusnya. Demikian. Ya. Permasalahannya, boleh tidak memberikan zakat kepada mereka yang melakukan dosa-dosa besar seperti ini? Para ulama berbeda pendapat. Seingat saya, ya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya zakat itu diberikan kepada orang yang soleh, orang yang bertakwa. Demikian, yang itu akan membantu kesolehannya. Ya, karena ada hadis Nabi SAW, janganlah ya kalian memberikan makan, ya janganlah makan dari makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Demikian. Atau jangan akan memberikan makan kecuali kepada orang yang bertakwa. Seperti itu. Baik, kita katakan wallahu taala alam, saya condong bahwasanya hukumnya boleh ya diberikan kepada zakat ini, diberikan kepada orang yang pelaku maksiat. Demikian. Dengan beberapa alasan. Saya condong pribadi, ya, walaupun kita katakan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, hanya saja saya condong kepada pendapat yang mengatakan boleh, ya, boleh. Dari sisi pertama adalah, ya, zakat, walaupun saya tidak berbicara tentang zakat fitrah dalam hal ini, yaitu dalam zakat mal, di antara ya diberikannya zakat mal itu adalah kepada mu'allaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ya At-Taubah ayat 60, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah. Sesungguhnya sedekah-sedekah wajib itu zakat, ya, itu kepada orang fakir, miskin, mu'allaf, ya, amil zakat mu'allaf, ya, amil zakat mu'allaf, kemudian orang yang mereka ini terlilit hutang, membebaskan budak, orang yang safar, orang yang fisabilillah, dan orang yang terputus bekalnya. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Disebutkan yang keempat adalah mu'allaf, ya, mu'allaf. Mu'allaf itu artinya adalah alladzi ya yu'allafu qalbuhu, ya, atau orang yang dilunakkan hatinya. Di antara yang disebut oleh para ulama, ya, ini diberikan kepada orang-orang kafir yang mereka ada kecondongan kepada Islam. Lihat, orang kafir yang belum masuk Islam namun ada kecondongan kepada Islam, ini mereka boleh untuk diberikan harta zakat kepada mereka. Seperti itu. Baik, orang kafir saja boleh diberikan, ya, apalagi orang muslim, jelas muslimnya. Hanya saja ya dia melakukan dosa besar. Lalu bagaimana dengan orang yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir? Maka kita katakan sama tadi, orang kafir juga, ya, itu dibolehkan untuk mendapatkan zakat. Baik, kita katakan ini alasan pertama, ya, seperti itu. Alasan yang kedua adalah hadis Nabi, ada riwayat hadis, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, ya, so'an min tamrin atau so'an min syairin, ya. Bahwasanya zakat fitr itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW itu satu so' dari
gandum atau 1 sok dari kurma. Lalu ada ungkapan ya tuhratan lis-shaimi, kemudian wa tu'matan lil masakin, ya. Zakat fitr itu diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tuhratan lis-shaimi, sebagai pembersih, ya, bagi orang yang berpuasa dari dosa dan kesia-siaan yang dia lakukan, ya. Begitu juga sebagai tu'matan lil masakin, ya, sebagai bahan makanan bagi al-masakin. Alif lam pada al-masakin adalah listighraq, untuk umum, berlaku umum. Baik itu yang ahli ibadah, yang taat, ya, maupun yang maksiat, demikian. Ini alasan yang kedua. Seperti itu. Alasan yang ketiga, ya. Alasan ketiga, ya, bahwasanya kebolehan, ya, pemberian zakat kepada orang yang juga dia seorang muslim, yang dia atau dia seseorang yang dia suka meninggalkan sholat atau orang yang melakukan maksiat, ini dibolehkan kepada mereka, bahkan bisa jadi afdol. Kenapa saya katakan afdol? Alasan yang ketiga, yaitu bisa jadi zakat fitr tersebut itu bisa melunakkan hatinya. Pemberian ini akan melunakkan hatinya, ya. Dimana setidaknya, paling tidak, ya, setidaknya, ya, orang-orang yang tidak suka, ya, atau orang yang mereka ini suka meninggalkan sholat, ya, ketika dia mendapatkan zakat atau pemberian ini, hatinya menjadi lunak dan dia muncul, ya, mungkin penilaian baik kepada orang yang memberi tersebut, sehingga ada potensi ke depan, ya, di mana orang ini akan bisa menerima nasihat-nasihat dari orang yang telah berbuat baik kepada dirinya, ya. Sudah muncul bibit kecintaan pada dirinya karena pemberian itu bisa memunculkan kecintaan, ya. Kata Nabi SAW, tahadau tahabu, ya, saling memberi pasti saling mencintai. Hadis riwayat Baihaqi, demikian, ya. Jadi pemberian tersebut bisa mendatangkan kecintaan dan diharapkan ke depannya, apalagi bila orang yang membayar zakat fitr itu kepada orang seperti ini, dia maksudkan untuk berdakwah, ya, maka, ya, dia bisa mendapatkan dua. Yang pertama adalah dia telah membayarkan zakat, pahala zakatnya. Yang kedua adalah niat dakwahnya, di mana dia niatkan, ya, untuk melunakkan hatinya, dan pada kali berikutnya, ya, orang-orang yang diberinya ini walaupun suka bermaksiat kepada Allah, lupa untuk mengingat Allah, ini mereka, ya, bisa mudah untuk menerima nasihat pada kali-kali berikutnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan, ya, terkait dengan rumah tangga, ya, yaitu terkait dengan seorang istri yang dia mendapatkan hak-haknya dari suaminya, namun karena satu kekhawatiran sehingga dia ini minta cerai dari suaminya, demikian. Baik, ya, ini saya berikan nasihat kepada para wanita untuk tidak mereka ini meminta cerai dari suami mereka, ya. Jangan sampai meminta cerai dari suami
yang ternyata suami tersebut begitu cinta kepada mereka, yang begitu memperhatikan mereka, memberikan hak-hak mereka, demikian. Ya. Kalau kita lihat ya kekurangan yang ada pada pasangannya, ini merupakan sifat dasar manusia yang dia memiliki kekurangan, kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Ya. Setiap anak Adam dan suaminya tersebut adalah anak Adam, itu adalah khata', pelaku kesalahan. Orang yang suka melakukan kesalahan, bahkan berlebihan dalam melakukan kesalahan. Ya. Paling tidak dia jatuh kepada hal-hal yang kurang seperti itu. Wa khairu khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka bertobat, yaitu memperbaiki kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Nah, bila seorang suami demikian, ya, bersemangat untuk memberikan hak-hak kepada seorang istri, ya, kemudian ya memenuhi hak-hak tersebut, bersemangat pula untuk menjaga keutuhan rumah tangga, ya, namun didapatkan ya karena kekhawatiran demikian atau perasaan-perasaan yang saya yakin hal ini merupakan bisikan dari syaitan, ya, yang selalu dibisikkan ke dalam hati ya wanita-wanita ya yang minta cerai dari suaminya, agar dia minta cerai dari suaminya, ya, seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasanya ya syaitan yang paling dekat dengan iblis, ya, itu adalah syaitan yang punya sebuah prestasi memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Demikian, ya. Seorang ya istri yang minta cerai dari suaminya, sementara sang suami sudah ya memenuhi kebutuhannya, memenuhi hak-haknya, berusaha paling tidak, berusaha dalam proses pemenuhan hak-hak istrinya yang dia cintai, dan dia bersemangat untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Lalu sang istri tersebut dia minta cerai dari suaminya karena kekhawatiran, karena perasaan-perasaan yang tidak berdasar. Maka sesungguhnya istri ini adalah orang yang telah berhasil ya ditipu daya oleh syaitan. Dalam satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, hadis yang masyhur ya tentang iblis, ya. Kata Nabi SAW, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iblis dia meletakkan singgasananya di atas air. Summa yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengutus ya bala tentaranya ke seluruh penjuru untuk menyesatkan manusia tentunya. Dan itu adalah dari kalangan setan-setan. Fa'adanahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Dan bala tentara yang paling dekat dengan iblis tersebut kedudukannya adalah yang paling dahsyat ya bala musibahnya kepada manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu, datang salah seorang dari bala tentara tersebut mendekat kepada, memberikan laporan kepada iblis, lalu dia mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, aku telah berhasil melakukan ini dan itu. Fayaqulu, maka iblis mengatakan, ma sana'tu syai'an, aku ma sana'ta syai'an, engkau ya ma sana'ta syai'an, engkau belum melakukan apapun. Maksudnya yang seperti ini nggak dianggap oleh iblis. Iblis nggak menganggapnya. Ma sana'ta syai'an, ya, tidaklah engkau melakukan sedikit pun ya keberhasilan. Qala summa yaji'u ahaduhum,
Kemudian ada salah satu setan bala tentara iblis tersebut datang kepadanya. Fayaqulu, sembari dia mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Tidaklah aku tinggalkan ia sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Qala fayudnihi minhu, ya. Fayaqulu ni'ma anta. Maka iblis minta kepadanya untuk mendekat kepadanya sembari mengatakan ni'ma anta, ya. Yang terbaik itu adalah kamu, katanya. Demikian. Baik, ya. Ini luar biasa. Ini hadis riwayat Muslim dengan nomor hadis 2813. Lihat. Jadi saya katakan wanita yang minta cerai dari suaminya sesungguhnya adalah, ya, orang yang telah berhasil ditipu daya oleh syaitan. Bahasa saya mungkin telah berhasil dirasuki syaitan, ngikutin jalan syaitan. Padahal Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan ini menginginkan dirinya untuk dekat dengan iblis, maka dia melakukan sebuah tindakan yang disukai oleh iblis. Di antara yang disukai oleh iblis adalah perpisahan antara suami dan istri. Ketika seorang suami tidak mau untuk berpisah dari istrinya, nah maka yang terlemahlah yang didekati oleh iblis, yang terlemahlah yang didekati oleh bala tentara iblis ini, setan ini, wanita. Maka dimunculkan dugaan-dugaan, perasaan-perasaan, kekhawatiran-kekhawatiran. Demikian. Akhirnya dia minta cerai. Ini mendorongnya untuk minta cerai dari suaminya. Nah, ini seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, oleh karena ini Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi para wanita yang mereka minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, di antaranya Ibnu Majah kalau tidak salah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja. Ini untuk menunjukkan bahwasanya perkara ini bisa terjadi bagi wanita mana saja. Baik itu wanita yang terdidik di atas ajaran Islam atau wanita yang tidak terdidik di atas ajaran Islam. Orang, kalau bahasa kita, yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji. Yang kata orang ini akhwat muslimat, ya, ummahat, begitu ya, sudah pakai jilbab besar, begitu ya. Nah, wanita mana saja, apalagi yang umum, sama saja, ya, wanita umum, wanita mana saja, sa'alat zaujaha at-talaqa, dia minta kepada suaminya cerai, minta cerai dia dari suaminya, fi ghairi ma ba'sin, pada perkara-perkara yang tidak ada kebenaran di sana. Ya, pada alasan yang tidak dibenarkan di sana. Tidak ada alasan untuk membenarkan dia minta cerai tersebut. Ya. Faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia aroma surga. Aroma surga haram. Coba bayangkan. Namanya haram itu secara bahasa haruma, yaitu terhalang. Dia terhalang untuk bisa mencium aroma surga. Loh Ustaz, bagaimana? Apakah ini maksudnya dia ini tidak masuk surga? Maka saya katakan, keimanan, insya Allah kalau dia punya iman dan mati di atas keimanan, maka insya Allah dia akan bisa masuk surga. Permasalahannya adalah diharamkan aroma itu. Coba bayangkan, menikmati makanan namun tidak bisa mencium aromanya, cuma rasanya doang. Masuk surga kita katakan, karena keimanan masuk surga, tapi tidak bisa mencium aromanya. Luar biasa ini, kehilangan satu nikmat. Maka jangan mudah untuk minta cerai dari suaminya dengan alasan apapun, kecuali kalau dia dizalimi. Mungkin ada yang
komentar begini, gimana dengan hadis istrinya Sabit ibnu Qais atau Sabit ibnu Qais bin Syammas kalau tidak salah ya. Yang jelas ada seorang sahabat ya, istrinya itu minta cerai dari dirinya dan Rasulullah membolehkan. Datang seorang wanita ini kepada istrinya ini datang kepada Rasulullah lalu minta cerai. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ini namanya Qais ya. Bukan Sabit ya, Qais ya. Dia katakan, sesungguhnya saya tidak mencela Qais pada akhlak dan agamanya. Demikian. Tapi yang aku khawatirkan aku kufur dalam Islam. Begitu katanya. Perlu kita ketahui apa yang membuat wanita ini minta cerai dari suaminya. Dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan bahwasanya Qais ini buruk rupa. Sampai-sampai dalam satu hadis ya, dan ini diungkapkan oleh istrinya dalam hadis bahwasanya tidaklah dia mendekatiku melainkan aku ingin meludahi wajahnya. Coba bayangkan. Saking buruk rupanya suaminya ini, demikian. Sepertinya wallahu taala alam, ya, orang tua yang menikahkannya itu ya tanpa terlebih dahulu terjadi saling melihat di antara mereka, demikian. Ya. Seperti itu. Dan saya dapatkan dalam riwayat yang lain bahwasanya, ini kalau tidak salah ya, saya dapatkan bahwasanya riwayat kalau tidak salah saya dapatkan, saya lihat hadisnya sahih. Qais ini memukul istrinya. Jadi ada dugaan bahwasanya tindakan kezaliman seperti itu. Mungkin satu kasus ya, tindakan kezaliman. Dipukul. Fadorobaha, saya dapatkan lafaz seperti ini. Fadorobaha. Dia memukulnya. Coba bayangkan ya, kalau memang diantara bolehnya seorang istri minta cerai adalah tatkala ada kezaliman fisik. Demikian, kezaliman fisik. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nabila tidak pernah ya suaminya mendoliminya, hak-haknya, bahkan berusaha untuk memenuhi hak-haknya, maka tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk minta cerai dari suaminya. Demikian ya, seperti itu. Bahkan ya, ancaman berikutnya, ini ancaman yang kedua setelah ancaman yang pertama, yaitu apa? Ancaman yang pertama adalah ini merupakan langkah-langkah syaitan yang diikuti. Yang kedua adalah ya, wanita tersebut tidak akan bisa mencium aroma surga. Kemudian yang ketiga adalah ini hadis riwayat Tabrani disebutkan bahwasanya wanita tersebut ya, itu dikatakan Nabi SAW adalah wanita munafik. Itu tindakan-tindakan tersebut munafik. Kata Nabi SAW, hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ya, al-mukhtali'atu al-muntazi'atu hunnal munafiqat. Ya. Wanita-wanita yang minta khulu, yaitu batal akad nikah dengan cara mengembalikan mahar. Dan wanita yang muntazi'at, yaitu yang ingin membebaskan diri, melepaskan dirinya dari apa? Dari ikatan suami istri. Maka mereka itu adalah munafiqat, wanita yang munafik. Itu tindakannya yang tindakan munafik, kemunafikan. Seperti contohnya berbicara dusta, itu munafik. Kalau berjanji dia langgar. Ya, seperti itu. Kalau dia diberi amanah maka dia khianat. Demikian. Nah, maka seperti ini. Di antaranya adalah wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Maka ini termasuk apa? Termasuk ya, kemunafikan, tindakan kemunafikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, semoga bermanfaat. Ini nasihat saya kepada para wanita untuk tidak bermudah-mudah ya minta cerai dari suaminya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, sepertinya kok pertanyaan tentang muamalah ini tidak ada yang muncul ya. Ada pertanyaan ya terkait dengan apa zakat fitri juga, tentang puasa, yaitu terkait dengan pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, sebenarnya pertanyaan ini ditanyakan tetangga ya. Beliau sudah tua dan juga sedang dalam kondisi tidak fit ya. Beliau sempat melaksanakan puasa Ramadan selama 4 hari, setelah itu beliau tidak sanggup lagi dan juga harus mengkonsumsi obat sesuai jadwal. Saya sarankan untuk bayar fidyah saja ya, karena takutnya bila diganti bulan yang lain beliau tak sanggup berpuasa. Tapi beliau sepertinya agak berat karena faktor ekonomi untuk bayar fidyah. Lalu bagaimana solusinya? Baik, memang orang yang tua karena faktor usia ya, semakin tua tentunya semakin tidak mampu, fisiknya melemah ya, tidak mampu untuk berpuasa, tentunya semakin melemah ya. Maka diberikan dispensasi bagi para orang tua seperti ini, apalagi sakit-sakitan ya, sakit atau tadi mengkonsumsi obat begitu ya, mampu puasa cuma 4 hari begitu ya, lalu terpotong karena tidak mampu berikutnya. Orang tua seperti ini maka diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa, demikian ya. Maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah mengatakan, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa tersebut, maka wajib ia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, demikian ya. Bayar fidyah. Jadi seperti itu. Kenapa tidak mengganti puasa, malah membayar fidyah? Dikarenakan tentunya semakin bertambah usia, ya, ini semakin lemah kondisinya, begitu. Dan apalagi telah memiliki penyakit, ya, seperti itu. Nah, kita tahu kalau mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang, ini menunjukkan penyakit tersebut penyakit yang menahun, ya, begitu. Maka prediksi sepertinya tidak akan mampu untuk mengganti puasa, ya. Di bulan Ramadan saja ini melemah, apalagi nanti di luar Ramadan. Wallahu ta'ala alam, seperti itu. Maka ya kalau memang sudah sakit-sakitan dan tua, maka ya ada dispensasi untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah membayar fidyah bersama firman Allah surah Al-Baqarah ayat 184 tersebut. Permasalahannya adalah faktor ekonomi. Ya, ini membuat seseorang itu ya tidak bisa membayar fidyah. Lantas bagaimana? Saya katakan, ya mungkin kalau ditumpuk, pembayaran fidyah ditumpuk, yaitu menyatu, digabungkan, maka ini akan berat tentunya. Akan berat untuk dibayarkan. Katakan tadi kalau sudah 4 hari, berarti tersisa sekitar kurang lebih 25 atau 26 hari. Dibayarkan contohnya 26, ya kita katakan, ya pembayaran fidyah itu kalau dia bisa berupa bahan makanan. Fidyah itu bisa dibayar, bisa berupa bahan makanan, bisa juga berupa makanan siap saji. Bahan makanan maksudnya ya bahan makanan pokok begitu, yang mentah, ya. Seperti contohnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an tatkala putrinya hamil, ya, dan tidak sanggup berpuasa, maka Ibnu Abbas mengatakan, engkau ini bagaikan orang tua yang tidak sanggup berpuasa, maka berbukalah dan berikanlah makan, ya, untuk 1 hari yang ditinggalkan itu setengah sok, ya, setengah sok dari hintoh, dari gandum merah, biji merah, demikian. Seperti itu. Jadi bisa berupa bahan makanan, tapi setengah sok. Setengah sok itu adalah setengah dari pembayaran zakat fitri kita. Kalau zakat fitri tersebut, ya, zakat fitri itu kita ambillah mungkin yang paling tinggi adalah 3 kilogram beras, ya, maka setengahnya berarti 1,5 kilo.
Ya, kalau seandainya dibayarkan ya sejumlah 1,5 kilo kali 25 hari, tentunya ini akan banyak kan begitu ya. Maka saya katakan tidak demikian. Ya, ada cara kedua, yaitu dengan membayar bahan makanan pokok. Ini pilihan yang kedua. Dengan bahan makanan, bukan bahan makanan, makanan yang siap saji. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala beliau sudah tua, ya, tak mampu berpuasa karena beliau memang berusia sampai ratusan tahun, maksudnya sampai 100 tahun lebih ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kondisi tua, maka beliau ya membayarkan ya fidyah beliau dengan mengundang 30 orang. Lalu orang miskin tentunya, lalu dihidangkan makanan kepada mereka, lalu mereka makan. Jadi ini boleh dengan bahan makanan yang siap saji, demikian. Memang kalau kita katakan makanan siap saji tersebut adalah makanan yang dia komplit, yaitu lengkap dia lauk dan pauknya, begitu juga cukup mengenyangkan, begitu ya. Itu diberikan kepada satu orang miskin, dan satu hari adalah satu makanan. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah makanan bagi orang miskin. Jadi satu makanan satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan. Demikian. Berarti kalau kita bungkus makanan atau kalau kita mau undang orang langsung 30, atau kalau bagi yang kasus tadi ini, Bapak yang punya kasus ini adalah sekitar 25 orang 25 hari, maka sekitar 25 atau 26 orang yang dihadirkan untuk membayarkan. Permasalahan adalah miskin, tidak mampu. Baik, kita katakan, maka sesungguhnya ya bisa disiasati dengan cara ya menyicil pembayarannya. Seperti contohnya dari makanan-makanan yang terhidang saat itu di akhir hari di mana Ramadan itu berlalu tanpa dia puasai karena tidak sanggup, maka silahkan dibungkuskan makanan yang itu makanannya, lalu itu dikirimkan kepada orang miskin. Demikian, ya. Maka untuk hari itu sudah ini bisa bisa tertunaikan. Kita katakanlah di luar Ramadan, dikatakan nanti ketika di bulan Syawal atau di akhir Syawal atau seterusnya, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mencicil dengan cara satu hari dibuat nasi bungkus dari rumah, ya, telur, karena itu dimakan telur, katakanlah sayur, dibungkus, dikasihkan ke tetangga yang miskin atau yang lain yang miskin. Tiap hari seperti ini maka akan berkurang sampai 25 atau 26 hari. Sudah selesai. Ini bentuk ya cara saja. Kalau dikatakan bahwasanya ya begitu pun tak sanggup, maka saya sarankan kepada anak-anak beliau ini, anak-anak orang tua yang sudah tua ini, yang sakit ini, untuk membantu membayarkan ya fidyah orang tuanya. Demikian. Mengapa? Dikarenakan ya harta anak adalah harta orang tua. Tentunya adalah anak yang mampu, ya. Harta anak adalah harta orang tuanya. Ada sebuah hadis dari Abu Syu'aib radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, "Inna li malan wa inna walidi yahtaju ila mali." Sesungguhnya aku punya harta, ya. Tapi ayahku katanya atau orang tuaku itu minta harta kepadaku, ya. Dia butuh kepadaku, butuh kepada hartaku. Maka Rasul mengatakan, "Anta wa maluka liwalidika." Ya. Engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Demikian hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Seperti itu. Maka bagi anak hendaknya membayarkan ya hutang orang tuanya, di antaranya fidyah tersebut. Wallahu taala alam. Seperti itu. Baik, barangkali kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini tentunya ada kekeliruan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekeliruan, kekurangan itu datang dari saya pribadi, kekurangan saya sendiri. Oleh karenanya saya mohon ampun kepada Allah, kepada para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji. Saya mohon maaf. Insyaallah di lain waktu kita bisa bersua kembali melanjutkan pembahasan fikih muamalah ini.
Kita tutup dengan wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.